Ketika itu ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah, bahwasanya kami di belakang imam. Jawab Abu Hurairah, bacalah dengan keadaan bersembunyi, yaitu dengan sir. Jangan lomba-lomba kita dengan imam. Ini kita baca sir. Dah. Ini makmum. Kita sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang di samping keganggu, itu hukumnya haram. Tapi kalau kita baca sendiri, insya Allah orang di samping kedengar. Bismillahirrahmanirrahim. Habis salat dia bilang, "Lun pekah baca aku tepa mandu benar." Tahu sebabnya? Karena kah nak baca siapa? Kalau dia ada baca, tutup bacaan dia, bacaan kita untuk dia. Anda pernah salat tidak? Kita baca, dia baca, tutup. Karena dia nggak baca apa-apa, asyik dengar bacaan kita, maka dia tahu semua. Ngerti ya? Kemudian kita waktu salat ada lagi satu lagi gaya. Orang untung ternak walet kaya. Kalau di sama nak langa atau keli itu saya kenal. Kita ternak walet dalam salat. Kan ada model begitu. Entah apa dia baca, saya nggak ngerti itu. Yang ada suara angin, salah itu. Ngerti ya? Jadi kita kontrol dengan pendengaran indera kita, bagaimana bacaan kita terdengar oleh kuping, tapi tidak mengganggu orang lain. Karena mengganggu orang lain itu semua haram. Sehingga benar itu kata Wahabi. Nggak boleh baca besar doa setelah salat, karena mengganggu orang lain. Benar, ada khilafiyah demikian. Tapi merasa terganggu itu hari ini gara-gara udah ada komen Wahabi. Dulu orang ratib setelah salat nggak ada yang bilang terganggu. Adik-adik mungkin nggak sempat, saya sempat. Yang muda-muda udah telat pergi ke Banda Aceh. Itu jalan di Penogoro. Dulu, ini ayah kita Bang Munir, nggak tahu dengar apa kita di Baitur Rahman tuh. Di luar itu karing stui. Ajun stui. Kuaya. Begitu. Sangat bising jalan di Penogoro. Masih ingat cerita ya kan? Titit. Tapi kita santai salat di Masjid Raya. Karena kita anggap itu kebutuhan. Jadi nggak terasa tergang. Sekarang ada imam di depan. Astaghfirullah. Lihat mereka taubat dari salatnya. Pantengong yang berapa? Habis itu imam takut baca panjang doa nanti jadi masalah. Dia bilang Al-Fatihah. Lihat mereka melakukan hal bid'ah. Karena mereka cuma bisa Al-Fatihah, tidak seperti kita hafid 30. Kenapa tidak mereka membaca Yasin, Al-Waqiah? Begitu cara ngejek Wahabi. Kena Wahabi yang dengar ya. Udah. Begitulah keadaannya. Tidak. Setelah salat itu tempat makbul doa, maka kita beristighfar. Nabi di dalam Sahih Bukhari kata, termasuk Abu Hurairah, saya tahu Nabi selesai salat dengan mendengar zikir Nabi. Dengan mendengar zikir Nabi, maka Nabi juga berzikir setelah salat, berdoa. Makna mengganggu itu memecik-mecik, baru itu salah. Ada yang zikir gitu. Itu mengganggu. Yang pertama suaranya gede, yang kedua kita bingung pergi baca deh. Nggak aja lah. Kayak gitu kejadian. Itu yang haram, ngerti? Kalau memang benar dia baca, enggak. Tapi yang mulia jangan. Mulianya zikirnya sir. Tunggu dulu kadar orang habis salat, zikirnya sir. Itu lebih mulia. Tapi orang Aceh itu sebagai pendidikan, maka Imam Syafi'i sendiri yang bilang bagusnya tidak, tapi bagi yang membaca boleh. Karena apa? Kalau enggak berzikir diajak setelah salat, apa yang mereka ada? Kalau sesama pedagang udang ketemu sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nak sekilau no. Itu kejadian. Naik BS belum cok mententu kilo langsung itu nggak percaya boleh tes.
Karena kita gangguan dari salat sampai selesai tarat itu sangat tinggi. Pernah lihat cicak kahwin? Semua pernah? Kapan lihat cicak kahwin? Dalam salat biasanya. Itu kita perhatikan yang kahwin cicak. Ini lagi Fatihah terus cicak kahwin kita tonton. Di waktu lain kapan kita lihat cicak kahwin? Coba buktikan. Nggak ada. Habis kita sangak semasjid. Ada yang baca kaligrafi lagi. Wa qul ja'al quwwat. Bukan ayat dia baca, itu begitu kejadiannya. Makanya gangguan salat itu memang betul parah.